Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di chapter 3 ya. Karena kemarin kita cut ya di prinsip dan fundamental ya. Nah, kita prinsip dan foundation, mohon maaf, salah. Nah, kita lanjut ke prinsip ketiga yaitu fundamental, basic fundamental. Nah, jadi sebelum saya mulai ya, bagi yang baru melihat YouTube ini, baru melihat beberapa video yang ini, sebaiknya Anda mempunyai PDF ya, PDF presentation, presentasi PDF ya. Anda hanya cukup kirimkan alamat email Anda, nanti saya kirim ya, gratis ya. Ini knowledge gratis. Oke ya, kita masuk ke materi prinsip ketiga yaitu fundamental. Nah, fundamental itu ada dua ya, basic fundamental itu dua, yaitu pertama adalah quality standard, yang kedua adalah quality tools. Nah, oke, kita bicara quality standard dulu ya. Setiap jenis industri itu selalu punya namanya quality standard, quality regulation, quality rules atau regulatory atau apapun namanya, aturan-aturan yang sudah dibakukan ya, yang nantinya menjadi guidance, pedoman dalam bekerja, dalam berproses, dalam mengendalikan mutu. Ya, mau otomotif, mau elektronik, aparel, food beverage, chemical, semua ada. Ya, dan itu wajib diketahui atau dimengerti oleh entry level atau siapapun yang mau ingin bekerja di ranah industri-industri tersebut. Ya, ingat ya, ada 4 tahapan ya: tahu, ngerti, paham, menguasai. Anda cukup di sini aja karena sifat Anda adalah entry level. Ya, tahu, oh iya tahu di industri itu ada nih. Misalnya otomotif nih, ada namanya standar TS 16949. Oh, tahu kan? Tujuannya apa digunakan itu ISO itu atau TS sekian itu? Tujuannya adalah supaya ini. Nah, Anda juga ngerti di situ pemakaiannya buat apa. Ya, tapi untuk aplikasi sehari-hari operasional di lapangan ya Anda belum tahu. Ya, kerja aja belum ya kan. Nah, itulah ya kata-kata sakti keluar. Ya, eh, cukup di situ. Atau misalnya Anda mencari keilmuan itu di namanya di step awareness ya, awareness training ya. Awareness training atau apa bahasa Indonesianya ya, cukup Anda tahu nih dasar-dasarnya ya, membahas mengenai apa sih sebetulnya, kenapa pentingnya harus menggunakan standar itu dan seterusnya. Nah, celakanya dalam tanda kutip, standar quality standar atau standar itu jarang diajarkan di akademik, jarang diajarkan di pendidikan formal. Ya, bukan berarti nggak ada loh, ada ya, di teknologi pangan udah diajarin ya, HACCP diajarin, tapi ya masih sedikit. Ya itu oke lah, lumayan ya. Tapi yang standar yang lain sulit ditemukan di industri pendidikan formal. Yang saya sebut tadi ya, TS 16949 nggak nemu Anda. RWS misalnya ya, industri electrical, industri toys, mainan misalnya. Atau ESD, electrostatic discharge, industri elektronik, nggak nemu. Padahal dalam dunia kerja itu menjadi elementer, basic ya, kayak saya bilang itu. Orang nggak tahu ESD di industri elektronik, wah bubar jalan. Nggak tahu ESD di industri elektronik, pengen bikin perbaikan, waduh ini gimana ceritanya kayak gitu. Ya, salah kaprah nanti yang ada. Ya, harus hati-hati di situ. Ya. Nah, di sisi yang lain, standar itu selalu akan menjadi pertanyaan wajib ya dalam interview kerja. Itu ditanyain, tidak mungkin tidak ditanyakan. Oh, gitu kan?
Kalaupun tidak ditanyakan, itu sudah ada qualification. Ditulis kualifikasi harus tahu ini. Artinya apa? Itu menjadi materi atau hal wajib yang harus Anda ketahui dan mengerti. Ya, jadi tidak ada alasan, wah Pak, saya nggak diajarkan di situ, nggak ada urusan, berarti Anda tidak mau mencari, tidak mau mencari tahu, kan gitu kan? Ya, jadi penting di sini ya, apalagi yang masih mahasiswa, ya, Anda harus mencari di pendidikan non formal. Ya, non formal banyak yang ngajarin ya. Anda mau nanya saya, maksudnya di mana Pak ngajarinya? Oh, di ini yang qualified ya ada. Ya, tapi tidak semua quality standard itu diajarin ya, tidak semua loh ya, karena ada yang sulit ditemukan. Anda juga bisa nanya saya mana yang sulit. Oh, ini. Ya, saya kasih tahu ya, hanya garis besarnya aja misalnya. Ya, misalnya HACCP banyak yang ngajarin. Apalagi halal udah banyak. CPKB, CPOB banyak diseminarkan. Ya, ISO TS 16949 otomotif banyak. Ya, banyak yang mengadakan. ROHS, nah itu sangat jarang sekali diajarkan. Ya, setahu saya itu yang ngajarin cuma 2. Kalau yang lain banyak puluhan ya. Nah, apalagi tadi ya, standar apalagi ya, ISD misalnya. ISD di Indonesia ngajarin, ya malah mungkin hanya saya ngajarin, ya, hanya 1 misalnya. Padahal itu luar biasa loh penting. Ya, jadi sedini mungkin dipersiapkan. Ya, jadi jangan menggantungkan diri terhadap kondisi atau pembelajaran formal. Ingat ya di awal model belajar itu kan 2 ya, formal non formal. Ya udah kalau formal gak dapet ya udah ke non formal. Nah gitu ya. Nah makanya ini di awal-awal saya bilang ya, belajar quality itu perlu guidance, tidak sporadis. Yang terjadi sekarang kan kayak gitu ya, cenderung sporadis. Oh, harus ada guidance. Ini kayak gini kan saya ngasih guidance. Ya, Anda tidak nemu sini, Anda harus belajar cari yang sana. Oh, gitu. Nanti di belakang juga ada lagi. Nah itu quality standard ya. Jadi saya ulang lagi ya, quality standard itu wajib diketahui dan dimengerti. Tidak sampai paham lah. Kecuali Anda sudah mulai bekerja 2 tahun, 3 tahun, tahu aplikasinya di lapangan, tahu cautionnya, tahu akibatnya apa kalau nggak dilaksanakan. Nah, ini udah mau naik level Anda pembelajarannya. Ya, Anda lebih bisa memperdalam apa quality standar itu. Ya, itu nanti jalur tersendiri lah ke sana. Tapi kalau di entry level, fresh grade, ya cukup di awareness. Nah, seperti itu ya cara belajarnya. Mohon maaf. Oke ya. Nah, basic undang yang kedua adalah quality tools, alat pengendali mutu. Ya, alat mengendalikan mutu. Alat mengendalikan mutu part, mutu proses, mutu produk. Loh, kan gitu ya. Jadi alat pengendalian mutu itu gini. Suatu teknik atau cara yang digunakan untuk memastikan proses produk itu sesuai dengan requirement yang ditentukan. Nah, gitu ya. Nah, lucunya begini, ya bukan lucu ya, apa namanya ya. Kalau saya nanya di interview ya, saya tanya, quality tools itu apa? Jawabannya pasti Q7 tool. Itu saya nggak nyalahkan, cuman apa ya, kurang wawasannya gitu loh. Wawasannya itu lurus, padahal enggak gitu. Jadi memahami quality tools itu, alat pengendalian mutu itu ya banyak sebetulnya. Ya, tapi memahami menjadi sebagai Q7 tool oke lah ya. Tapi begitu saya tanyakan, selain Q7 tool apa? Alat pengendali mutu. Nah, itu baru bingung dia, apa ya? Six Sigma ya. Tambah ini lagi itu. Ya, mohon maaf. Apa namanya? Anda belajarnya tidak komprehensif. Ya, itu ketahuan kayak gitu. Alat pengendalian mutu kan banyak quality tools ya. Sampling, inspection, testing,
Kalau mengendalikan yang uncontrollable process, ada namanya CSL, ada third party, banyak. Itu mengendalikan mutu. Ya, inspection, sampling, audit, apalagi kalibrasi, itu mengendalikan mutu. Alat-alat yang digunakan, misalnya rework, itu juga mengendalikan mutu loh. Terlepas bahwa produknya itu tidak sesuai requirement, sehingga mau nggak mau kan harus dibalikin lagi, disesuaikan dengan requirement yang ditentukan. Ya, jadi banyak bener namanya quality tools tadi. Inspection tuh banyak, ada measurement, functional test, visual check, apalagi itu dimensional check, banyak bener. Ya. Jadi jangan memahami quality tools itu W7 tool. Oke lah, itu bener, tapi masih kurang banyak gitu aja sih. Ya, jadi quality tools banyak, teknik-teknik yang digunakan, cara yang digunakan gitu loh untuk mengendalikan mutu itu apa. Rework, ya tadi kan saya udah bilang, recall, iya termasuk, repair juga iya. Ya mungkin di ISO 9001 ada ya, repair adalah ini oke lah ya. Tapi secara praktek yaitu banyak yang dilakukan ya untuk memastikan ya itu check sheet. Termasuk check sheet itu bukan ngumpulin problem ya, ngumpulin data, defect A, defect B berapa, enggak. Check sheet itu memastikan ya, ini penting diproses ya. Misalnya check sheet mau memeriksa sebuah mesin misalnya. Ini menurut requirement settingannya kayak gini, cek bener nggak? Speednya sekian, bener nggak? Suhunya sekian, bener nggak? Itu check sheet namanya ya, mengendalikan mutu. Kalibrasi, sama juga mengendalikan mutu. Mutu apa ya? Mutu produk. Ya, memastikan bagaimana sebuah produk itu sesuai requirement. Ya ada alat ukur. Ya, diukur sana sini, sana sini, sana sini. Ya, itu alat ukurnya juga harus bener. Taunya bener dari mana? Sudah dikalibrasi, Pak. Wes titik. Artinya apa? Kalibrasinya bener, pengukurannya juga bener. Ya sebaliknya, vice versa. Kalibrasi nggak bener, Anda ngukur capek-capek seminggu, 2 minggu, sebulan, hasilnya belum tentu bener. Artinya kualitinya juga belum tentu bener loh gitu. Hati-hati di situ. Ya, jadi itu basic fundamental dua ini ya. Quality standard dan quality tools. Ya, jadi quality tools itu ya nanti yang praktek banyakkan seperti itu ya. Anda bisa dapatkan pada saat internship atau on job training nanti ya. Paling tidak Anda punya gambaran gitu loh, mengendalikan mutu itu piye, gimana. Ya. Jadi quality standard wajib. Quality standard pasti keluar pada saat interview kerja. Quality standard harus dikuasai sesuai jenis bisnisnya yang mau Anda masukin tuh apa. Ya harus tahu lah, Anda mau masuk industri Pak, bedak, lipstick, berarti apa ya? CPKB misalnya. Ya, dan seterusnya. Quality tools juga begitu. Ya, semua proses itu ada alat pengendalian mutunya. Ya, kalau mungkin di job coverage ya, di incoming itu ada alatnya apa aja, yang digunakan mengendalikan mutu itu apa. Misalnya sampling, iya, ada namanya COA ya, Certificate of Acceptance dari supplier ada. Kemudian ada apa lagi itu, measurement dan seterusnya. Ya, sampai di outgoing juga ada. Ada reliability test, ada simulation test. Nah, itu alat-alat mengendalikan mutu. Itu kan banyak banget. Ya. Nah, dari sini saya harapkan terbuka ya, lebih terbuka dulu nih ininya pemahaman tentang alat mengendalikan mutu. Ya, karena apa? Main responsibility engineer quality kan dua, mengendalikan mutu dan membuat quality judgment. Mengendalikan mutu berarti ada metodenya.
ada tekniknya, ada orangnya, loh kan gitu. Ada subjeknya juga yang apa yang mau dikendalikan. Nah, itu urutannya. Nah, gitu ya. Jadi saya harapkan eh, chapter 3 ini Anda lebih terbuka lagi wawasannya terhadap persiapan belajar, persiapan bekerja tentang quality. Nah, dari sekian banyak poin-poin yang saya sampaikan ya dari video kemarin dan video ini, ada beberapa hal yang wajib menjadi concerning point ya, karena ini menjadi titik lemah dari para entry level, para fresh graduate. Ya, ini yang saya temui loh ya. Sering saya temui. Yang pertama adalah tentang manajemen kalibrasi. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti, apalagi memahami. Manajemen kalibrasi, aduh, nol besar nggak ngerti. Ya, silahkan Anda harus belajar manajemen kalibrasi ini. Caranya bagaimana? Ikut pelatihan non formal. Di formal akademik tidak diajarin. Saya belum pernah nemu. Mungkin ada, mungkin loh ya. Mungkin ada diajarin, tapi kok saya nggak pernah nemu. Padahal namanya kalibrasi itu wajib diketahui di pekerjaan teknik. Ya, pekerjaan teknik ya, bukan hanya orang quality loh ya. Pekerjaan-pekerjaan teknik loh ya. Wajib itu. Nah, yang malah saya pernah dengar malah di SMK negeri di Jawa Tengah sana itu malah diajarin jadi suatu kurikulum. Bagaimana mengkalibrasi, bagaimana traceability-nya, bagaimana membaca sertifikat kalibrasi, parameternya apa sih yang seharusnya dikalibrasi. Ya, manajemen kalibrasinya seperti apa, ya itu diajarin malah tuh di SMK loh ya. Tapi di ini malah enggak. Nggak ngerti saya juga. Nah itu ya, weakness-nya satu tuh. Ya kenapa ya kalibrasi itu, ya ini ya, saya bilang penting ya. Salah satu alasan yang lain adalah pada saat ada namanya audit mutu. Audit mutu yang dilakukan oleh customer Anda, yang paling sering ditanyakan pertama kali, saya ulang ya, yang paling sering ditanyakan pertama kali pada saat audit mutu adalah tentang kalibrasi. Kalibrasi benar, oke, yang lain berarti, oke lah, percaya deh saya. Kalibrasi nggak benar, yang lain menjadi pertanyaan lagi, panjang nanti urusannya. Nah itu hati-hati ya sebagai seorang quality di situ. Loh, gitu loh ceritanya ya. Weakness pertama ya di chapter ketiga itu kalibrasi. Weakness kedua ya, tidak siap terhadap quality standard. Oh, yang tadi saya beberapa kali saya ulang, itu wajib tahu. Quality standard kan ini pegangan loh ya. Itu kelihatan lah kalau Anda, bukan Anda ya. Kalau saya membaca hasil ini mahasiswa gitu ya, ada yang kurang aja ya, maksudnya kurang ya di situnya karena ketidaktahuan. Ya oke lah, kita maklumi lah ya, karena memang nggak diajarin ya. Ya it's okay, mau gimana lagi. Itu weakness. Ini sekaligus menjadi refleksi ya bagi pembelajaran formal ya. Kenapa sih nggak diajarin? Loh, orang teknik kok nggak ngerti kalibrasi. Urusan gimana ceritanya kayak gitu. Loh ini real ya. Nah, weakness ketiga adalah tentang 5S kemarin. Itu sangat kurang sekali. Ya, ibaratnya adab orang bekerja, dia belum tahu nih adabnya gimana sih 5S itu. Ya, itu cara bekerja yang baik, visual management. Oh, 5S itu luar biasa. Ya, makanya ditekankan pada saat Anda internship, internship lah di perusahaan yang menerapkan ini. Loh iya itu luar biasa, tapi ya sayangnya nggak ngerti itu. Banyak yang tidak ya belum nyampe ke situ. Padahal ini dasar banget, ya dasar banget di situ. Nah itu seperti itu ya. Jadi ada dari prinsip prinsip-prinsip pengendalian mutu.
fondasi, basic fundamental, seperti itu ya. Jadi ada 3 kelemahan tadi, plus ada concerning point, maksudnya poin yang mesti harus diperhatikan benar. Ya, pertama, poin yang mesti diperhatikan adalah tentang problem data atau data problem. Itu 2, ingat ya kemarin udah saya ajarin, saya review lagi. Ada akumulatif, ada one shot. Ya, akumulatif inilah yang sering diajarin, one shot ini jarang. Ya, akumulatif inilah yang Anda menggunakan statistical tool, mau yang rumit, mau yang gampang, Anda itu pakai, itu ya di situ akumulatif. One shot itu enggak pakai. Tapi mana yang ada kesulitan dan kemudahan ya di antara 2 ini. Ya. Itu ada karakteristiknya masing-masing. Ya, kalau one shot itu urgent, top urgent banget. Nah, wes tau itu. Harus Anda lakukan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. Inilah yang justru menjadi poin penting ya, bekerja di quality. Ya, karena Anda harus memutuskan judgment, bertindak action secepat-cepatnya dan tepat. Ya, sehingga butuh knowledge. Ingat apa kemarin knowledge? Product dan proses knowledge. Punya knowledge, Anda bisa tahu, oh ini harus di stop misalnya. Oh ini harus diapain? Ini harus digituin, Pak. Nah, itu ya. Jadi concerning point di chapter 3 itu tentang data itu. Ya. Terus yang kedua, ini ya, proses dan product knowledge. Anda tidak punya proses knowledge dan product knowledge, sulit mau melakukan apa-apa ya di quality. Sebetulnya ini product knowledge dan proses knowledge ini berlaku di semua industri, maksudnya di semua pekerjaan lah ya. Tapi karena konteksnya quality control, ya udah di situlah harus wajib. Ya, Gemba tadi. Oke ya, tambahan di prinsip ketiga saya pikir cukup di sini. Ya, nanti kita bertemu di chapter 4 visualization dan lupa saya. Visualisasi, manajemen visual ya, dan quality tools ya. Itu lebih detail lagi nanti di situ. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi ya, yang belum punya PDF-nya segera kirimkan email ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.